Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 461. Tuan Neraka juga melihat adegan ini. Namun, wajahnya pucat dan aura yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Wanita pemilik rumah bordil yang ingin mendekat berdiri diam di tempatnya dan tidak bisa menampilkan senyum. Dia menatap Feng Jiu dengan wajah yang tenang namun gelap. Dia bertanya dengan marah yang sangat, itu adalah hal terpenting yang kamu katakan. Bukan yang itu. Itu yang di belakang. Seolah tidak melihat kemarahannya, Feng Jiu mengangkat dagunya dan mengisyaratkan padanya untuk melihat para wanita yang anggun turun dari lantai 2. Lalu berkata, aku telah mengeluarkan harga mahal untuk meminta pemilik rumah bordil wanita memilih beberapa penari bordil. Lihatlah apakah mereka bagus untuk dilihat. Tuan Neraka melirik cepat ke arah Feng Jiu sambil mencoba menahan dorongannya untuk mencekiknya. Dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Anak muda, para gadis turun dengan cepat dan mengelilingi mereka. Ketika Leng Hua melihat ini, dia segera berteriak dan menunjuk Grey Wolf. Dia bosnya, dia punya banyak uang. Grey Wolf merasa merinding dari suara yang sangat menggemparkan dari pemilik rumah bordil wanita. Ketika tuannya pergi, dia sibuk menggosok lengannya. Dia mencoba mengikuti tuannya tetapi tiba-tiba dikelilingi oleh lebih dari belas wanita yang mengenakan pakaian tembus pandang. Tubuh mereka yang besar dan lembut menekan padanya, aroma yang menawan memenuhi hidungnya. Dia merasa suara keras meledak di kepalanya dan gelombang kemarahan menyapunya. Wajahnya memerah seketika. Jangan sentuh aku. Pergi. Jangan mendekat. Pergi. Dia dikelilingi oleh puluhan wanita dengan tubuh yang anggun. Ada yang memeluk pinggangnya, ada yang meletakkan tangannya di lehernya dan mendekatkan wajahnya, sementara yang lain meraih tangannya dan menekannya pada bagian tubuh mereka yang lembut. Seluruh tubuhnya langsung merasa tidak enak. Pergi! Teriakannya yang marah mengandung ki spiritual. Begitu suara keluar, aliran ki seperti riak air dan seketika itu menggoncangkan wanita-wanita yang mengelilingi pinggangnya. Untuk sesaat, terdengar jeritan kesakitan dan kekacauan di bangunan itu. Kamu mencoba menghancurkan kepolosanku. Satu-satunya hal yang tidak dilakukan oleh Grey Wolf adalah melolong. Belum pernah mengalami situasi seperti ini, seluruh wajahnya memerah. Dia dipeluk dan dipegang oleh lebih dari belas wanita. Wanita-wanita itu terlalu berani, mereka meraih tangannya dan menekannya pada payudara mereka yang lembut. Ketika dia dihukum oleh tuannya untuk bekerja di rumah bordil, dia dipaksa untuk mengganti pakaian menjadi tembus pandang tetapi para pengunjung tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Para wanita di sini sama menakutkannya seperti serigala lapar. Orang-orang ini mengerikan. Grey Wolf merasakan niat pembunuhan. Dia dimanfaatkan oleh wanita-wanita bordil meskipun dia seorang kultivator inti emas yang perkasa. Dia menatap Leng Hua dengan penuh marah. Karena dia, jika bukan karena kata-katanya, para wanita tidak akan menyerangnya seperti itu. Dia menatap Feng Jiu berniat untuk memarahinya, tetapi akhirnya hanya berkata, kamu terlalu menyakiti perasaan tuanku. Dia sangat serius tentangmu. Begitu dia selesai berbicara, Grey Wolf berbalik dan pergi. Dia tidak bisa mengerti. Tuan mereka begitu luar biasa. Mengapa dokter hantu tidak tertarik? Tuan mereka sudah melakukan begitu banyak hal. Dia mencoba berkali-kali untuk mendekatkannya, tetapi dia terus menolaknya. Hati wanita benar-benar seperti jarum di dasar laut. Mustahil untuk menebak dan memahaminya dengan jelas. Sayang sekali tuan mereka terlibat dengannya dan dimanfaatkan. Menonton mereka pergi, Leng Hua mengeluarkan perak untuk membayar dan kemudian meninggalkan bangunan dengan Feng Jiu. Dia melihat Nona yang ekspresinya berbeda dari biasanya yang biasanya acuh tak acuh. Dia merasa tarikan di jantungnya. Nona tidak sama sekali tidak peduli padanya. Leng Hua tahu bahwa Tuan Neraka sangat luar biasa. Dia hadir pada hari itu ketika Tuan Neraka berbicara dengan kepala keluarga Feng. Dia bisa melihat bahwa Tuan Neraka sangat mencintai nonanya karena selalu memiliki ekspresi lembut di wajahnya setiap kali berbicara dengan Nona. Meskipun dia tidak tahu mengapa Nona menolak Tuan Neraka dan tidak menerima perasaannya, dia percaya bahwa Nona memiliki alasan sendiri. Mari kita kembali, kata Feng Jiu, melangkah menuju kediaman Feng. Ketika mereka kembali ke kamar, Leng Xuang keluar menyambut mereka. Dia hanya melihat Feng Jiu dan Leng Hua dan bertanya, Nona, apakah kamu ingin makan? Apakah kamu ingin dapur menyiapkan beberapa hidangan? Tidak perlu. Siapkan air. Aku akan mandi. Dia masuk,
meninggalkan Leng Xuang dan Leng Hua di luar. Leng Xuang memberi isyarat kepada Leng Hua. Mereka keluar dari kamar. Leng Hua tahu apa yang akan ditanyakan oleh Leng Xuang, jadi tanpa menunggu Leng Xuang mulai berbicara, dia berkata, Nona tidak berada dalam suasana hati yang baik. Kakak, tolong layani dia dengan hati-hati. Kamu tidak boleh bertanya kepadanya jika dia tidak mengatakan apa-apa. Leng Xuang sedikit terkejut mendengarnya, tetapi dia masih mengangguk, aku tahu. Aku akan memerintahkan pelayan untuk menyiapkan air untuk mandi. Lalu dia berbalik dan pergi. Setelah memandang sekilas ke kamarnya, Leng Hua berdiri berjaga-jaga dengan tenang di luar. Tidak lama kemudian, setelah air panas dibawa masuk, Feng Jiu melepaskan pakaiannya dan menempa tubuhnya di dalam tong kayu. Dia bersandar di sisi tong dan menatap langit-langit yang terhalang kabut uap. Dia perlahan-lahan menutup mata. Kenangan yang tersimpan di bagian terdalam hatinya, yang tidak ingin dia ingat lagi, muncul ke permukaan karena suasana hati yang kacau hari ini. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada abad ke-21. Itu adalah kehidupan masa lalu baginya sekarang, tetapi di hatinya, seperti baru kemarin. Sebagai pemimpin organisasi rahasia modern, dia mengumpulkan semua jenius dari berbagai spesialisasi. Dia menerima pelatihan yang berbeda dari orang biasa sejak kecil. Anak-anak lain berada di taman kanak-kanak saat berusia 6 tahun sedangkan dia sudah belajar keterampilan membunuh. Saat orang lain masih melakukan eksperimen di laboratorium, dia sudah menjadi dokter hantu yang menakutkan. Dia mengambil jalan yang berbeda dari orang biasa sejak kecil. Karena dia bukan orang biasa, dia merindukan menjadi orang biasa. Ketika dia berusia 15 tahun, dia menerima misi pembunuhan. Targetnya adalah seorang pria berusia 23 tahun, seorang jenius dalam kedokteran dengan kepribadian yang lembut dan hangat seperti matahari. Setelah mencatat informasi tentang targetnya, dia berpikir untuk menyelidikinya karena dia tidak pernah membunuh orang tak bersalah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa, karena dia ingin mencari tahu, dia akan berakhir bersama dengannya. Sekarang ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat itu, ketika dia memikirkan cara untuk mendekatinya, dia juga terus mendekatinya dengan cara yang lugas. Pria itu tahu betul bahwa dia sengaja tetapi masih membawanya pulang. Kemudian, dia bertanya mengapa dia membiarkannya mendekatinya pada awalnya. Tapi dia tersenyum lembut dan menatapnya dengan mata yang lembut dan penuh kasih tanpa mengatakan apa-apa. Karena takut membuatnya terintimidasi dengan identitasnya, dia bertindak seperti gadis biasa yang patuh. Dia pergi ke sekolah, pulang ke rumah, dan berjalan-jalan bersama dengannya selama 3 tahun. Mereka bahkan setuju untuk menikah ketika dia mencapai dewasa. Namun, dia tidak mengharapkan menerima panggilan telepon dari laboratorium pada hari itu dengan berita bahwa dia akan segera mati. Ketika dia tiba, dia menunjukkan senyuman yang penuh permintaan maaf dan kerelaan. Hingga saat ini, hatinya masih sakit setiap kali dia memikirkan permintaan maaf dan kerelaan dalam matanya. Dia mencoba menekan perasaan ini dan menguburnya di dalam hatinya yang dalam. Namun, Tuan Raka terus maju dengan mantap. Itu membuatnya agak tidak bisa lagi menahan diri, bahkan sampai membuat kekacauan di hatinya. Dia menenangkan hatinya yang bingung dan mengambil napas dalam-dalam perlahan. Awalnya, diyakini bahwa dia meninggal secara tiba-tiba. Orang lain mengatakan dia dibunuh oleh gas beracun saat sedang melakukan penelitian obat. Tetapi kemudian, dia menemukan bahwa itu adalah ulah seorang wanita di laboratorium mereka yang bersaing dengannya untuk belajar di luar negeri. Hanya kualifikasi untuk belajar di luar negeri. Dia membunuhnya untuk alasan yang begitu konyol. Daripada memenjarakan wanita itu untuk dihukum oleh pemerintah, dia membawanya kembali ke penjara rahasia dan perlahan-lahan menyiksanya selama setahun. Siapa yang berani menyentuh orang-orangnya dan tidak mati setelah menderita penyiksaan? Dia tiba-tiba membuka mata. Mata itu memancarkan kilauan dingin. Itu wanita itu. Dia adalah wanita yang dilahirkan kembali sebagai Sur Woyun. Dia adalah wanita yang dia siksa sampai mati dalam kehidupan terakhirnya. Tidak ada sedikit pun kenangan tentang Sur Woyun di ingatannya, tapi ada di ingatan Feng Qingge. Sialan, mengapa aku baru memikirkan itu sekarang? Dia berkata perlahan, matanya dingin dan penuh pembunuhan. Jika dia tahu bahwa Sur Woyun adalah wanita dalam kehidupan masa lalunya, dia tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Tapi, bagaimana mungkin wanita itu berpindah ke sini? Lagi pula, dia datang ke sini lebih awal sebelum Feng Jiu. Ketika dia memikirkan wanita itu, alisnya berkerut, tetapi hatinya tergetar. Dia berpindah ke tempat ini,
wanita itu juga datang ke sini. Lalu dia, akankah dia ada di sini juga? Jantungnya berdebar keras saat memikirkan kemungkinan ini. Namun, dia sepenuhnya meninggalkan gagasan ini. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kemungkinan di dunia ini? Itu jenis hal yang tidak mungkin terjadi. Nona, apakah air sudah dingin? Apakah kamu membutuhkan air panas lagi? Leng Xuang menunggu di luar ruangan dan melihat bahwa Feng Jiu telah menempa dirinya dalam mandi untuk waktu yang lama tanpa meminta air panas lagi. Dia khawatir bahwa Feng Jiu telah menempa terlalu lama dan karena itu langsung bertanya. Tidak perlu. Setelah dia menyusun pikirannya, dia keluar dari tong, mengambil handuk, dan mengusap tubuhnya. Kemudian dia mengenakan pakaiannya dan masuk ke dalam. Mintalah seseorang untuk membersihkannya. Baik, Leng Xuang menjawab. Dua pelayan wanita masuk dan menuangkan air keluar, dan memindahkan tong mandi kayu ke ruangan lain. Nona, dapur telah membuat sup sarang burung walet untuk Anda. Makanlah dan istirahatlah. Leng Xuang masuk dengan mangkuk sarang burung walet dan membawanya ke Leng Xuang yang bersandar di tempat tidur. Awalnya Feng Jiu ingin mengatakan kepadanya agar membiarkannya makan sendiri. Tetapi ketika dia mengangkat kepala, Feng Jiu melihat jejak kekhawatiran di mata Leng Xuang. Dia tersenyum dan menenangkannya, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, aku hanya tidak berada dalam suasana hati yang baik sebelumnya. Aku merasa jauh lebih baik setelah mandi berendam. Dia mengambil sup sarang burung dan memakannya perlahan-lahan. Kekhawatiran Leng Xuang perlahan-lahan mereda. Ketika Feng Jiu selesai makan, dia meletakkan mangkuk kembali ke dalam nampan dan berkata, Nona, silakan istirahat lebih awal. Ngomong-ngomong, Luo Yu dan anak buahnya datang sore tadi dan mengatakan bahwa kekuatan penjaga Feng telah meningkat beberapa tingkat. Bahkan kekuatan mereka sendiri juga telah meningkat. Aku mengerti. Dia mengangguk dan memberi isyarat kepada Leng Xuang untuk mundur. Leng Xuang memberi hormat dan pergi dengan nampan di tangan. Segera setelah dia keluar, dia melihat Leng Hua ditarik ke sebuah jalur di dekatnya oleh Grey Wolf. Tidak diketahui kemana dua orang itu pergi dan apa yang mereka bicarakan. Melihat ini, dia mendekati dan memanggil, Hua. Kakak, Leng Hua buru-buru kembali dan bertanya, apakah Nona sudah makan sarang burung? Sudah. Leng Xuang melirik Grey Wolf dan memberitahu Leng Hua, pergi dan istirahatlah lebih awal. Aku akan tinggal di sini saja. Nonamu tidak berpikir untuk melihat tuanku. Grey Wolf menatap mereka dengan tajam. Dia merasa bahwa dokter hantu seharusnya telah pergi ke tuannya dan menjelaskan semuanya. Nonaku sudah tertidur. Kembali besok jika kamu memiliki urusan untuk dibicarakan dengannya. Leng Xuang memberitahu Grey Wolf dan membebaskan Leng Hua dari tugasnya untuk beristirahat sejenak. Mendadak, Grey Wolf merasa marah, ia teringat betapa dirinya dimanfaatkan oleh wanita-wanita tadi malam. Nonamu sudah tertidur, tetapi tuanku tidak bisa tidur sebentar pun. Tuannya telah duduk di sana sejak mereka kembali dari rumah bordil. Tuan neraka memancarkan kemarahan dari seluruh tubuhnya, sehingga Grey Wolf tidak berani mendekatinya. Karena dia tidak akan bisa tidur malam ini, kekesalannya yang meluap tidak bisa reda juga. Apa hubungannya tidak bisa tidur dengan nonaku? Izinkan aku memberi peringatan, nonaku sedang dalam suasana hati yang buruk. Jangan ganggu dia. Leng Xuang melemparkan kata-katanya dengan dingin. Dia meletakkan nampan itu ke seorang pelayan wanita yang lewat dan kembali mengawasi kamar. Grey Wolf, yang masih penuh amarah, terkejut. Dokter hantu dalam suasana hati yang buruk. Mengapa dia dalam suasana hati yang buruk? Mungkinkah dia menyesal membawa tuannya ke rumah bordil? Tetapi pemikiran ini membuatnya membayangkan terlalu banyak. Dia mengikuti Leng Xuang sambil bertanya untuk menjaga pikirannya agar tidak melayang. Dia tidak dalam suasana hati yang baik. Siapa yang membuatnya marah? Leng Xuang awalnya mengabaikannya, tetapi kemudian dia melihat bahwa dia mendekati kamar. Dia takut bahwa dia akan mengganggu istirahat Nona terus-menerus dengan terus mengganggunya, jadi dia berbalik dan menatapnya dengan dingin. Sejak dia kembali, dia sudah dalam suasana hati yang buruk. Leng Hua mengatakan dia bahkan tidak makan apapun malam ini. Saat aku bertanya kepadanya, dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki selera makan. Dia hanya makan setengah mangkuk sarang burung. Kamu bertanya kepadaku mengapa dia dalam suasana hati yang buruk. Aku juga ingin bertanya kepadamu apa yang sebenarnya terjadi. Suaranya dingin dan dia menatap Grey Wolf dengan ekspresi datar. Untuk sesaat, Grey Wolf tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bukan karena dia takut padanya, tapi ketika dia melihat tubuhnya yang indah dan langsing,
gaun hitamnya tidak bisa menyembunyikan dadanya yang besar. Penampilannya ini mengingatkannya pada beberapa kenangan buruk sebelumnya. Ketika dia berbalik dan mendekat, dia tidak sadar ingin mundur. Respon instingif ini membuatnya merasa panik. Dia mulai gemetar, apakah pengalaman malam ini membuatnya merasa trauma? Dia belum menikah. Apa yang harus dia lakukan jika dia benar-benar menjadi takut pada wanita? Dia tiba-tiba tidak memperhatikan suasana hati tuannya yang buruk. Dia berbalik dan kembali berjalan mundur. Pikirannya dipenuhi oleh kekacauan dan juga sedikit kebingungan. Ketika dia kembali ke kamar, Shadow 1 melihat bahwa dia memiliki ekspresi yang tidak biasa. Dia bertanya, "Ada apa?" "Aku baru saja pergi ke dokter hantu, tapi aku tidak melihatnya." Sebaliknya, aku mendengar dari dua saudara Leng Xuang dan Leng Hua bahwa mood dokter hantu tidak terlihat sangat baik. Selain itu, dia pergi tidur tanpa makan dengan baik malam ini. Dia tidak berbisik tetapi berbicara dengan volume normal. Dia menatap ke arah ruangan dan menunjuk ke arahnya, bertanya tentang tuannya pada Shadow 1. Setelah melihat Shadow 1 menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas dan duduk di meja batu di kamar. Tuan Rakitanum sendirian di dalam ruangan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Grey Wolf, tangan yang sedang menuang anggur berhenti sejenak dan ekspresinya sedikit terpana. Dia dalam suasana hati yang buruk dan tidak makan apapun sejak dia kembali malam ini. Dia mengerutkan kening saat memikirkan bahwa dia telah menghabiskan sepanjang hari menemaninya dan tidak makan apapun kecuali bubur saat siang hari. Mengapa wanita ini tidak tahu bagaimana merawat dirinya sendiri? Dia meletakkan botol anggur itu dan berdiri tanpa pikiran. Tetapi ketika dia mencapai pintu dan hendak membukanya, tangannya terhenti. Setelah jeda sebentar, dia membuka pintu dan keluar. Saat dia keluar dari kamar, dia memberitahu kedua bawahannya, minta dapur menyiapkan beberapa hidangan dengan 2 porsi nasi dan semangkuk sup. Kirimkan ke kamarnya. Dia sudah bergerak menuju kamar Feng Jiu saat memberi perintah ini. Kedua bawahannya saling menatap dengan kebingungan. Tuan pergi ke dokter hantu lagi. Bukankah dia marah padanya? Grey Wolf terkejut. Bagaimana bisa tuannya tidak marah setiap kali bertemu dengan dokter hantu? Ketika dia kembali, dia memiliki banyak kemarahan. Namun, ketika tuannya mendengar dia mengatakan bahwa Nona tidak makan malam, dia segera bergegas ke sana. Ini disebut suami yang diatur oleh istri. Setelah menikahi dokter hantu, tuan akan dimakan hidup-hidup. Shadow 1 berkata, "Aku akan pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan." Ai, itu cukup benar. Grey Wolf menggelengkan kepalanya dan mengikutinya keluar. Dia ingin melihat apakah tuan bisa masuk ke kamar dokter hantu atau tidak. Di kamar Feng Jiu, saat Leng Xuang melihat Tuan Neraka datang, dia sedikit terkejut tetapi tetap datang dan menghalangi langkahnya. "Nona, saya sudah tertidur. Mohon datang lagi besok, Tuan Neraka." Tuan Neraka hanya melemparkan pandangannya kepadanya dan melangkah masuk. Dia mendorong pintu dan masuk ke dalam ruangan. Namun, dia tidak masuk ke dalam ruangan dalam dan memilih untuk duduk di meja di ruang luar. "Tuan ini datang untuk minum bersamamu." Kata-katanya diucapkan dengan suara kaku dan terdengar canggung, membuat Feng Jiu yang terjaga di tempat tidur merasa sedikit terkejut. Ekspresinya menjadi aneh. Ketika Leng Xuang menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikannya, dia masuk dan berkata sepatah kata kepada Feng Jiu. Feng Jiu memberi isyarat kepadanya untuk mundur, lalu dia bangkit, mengenakan mantelnya, dan keluar. Dia melihat Tuan Neraka duduk di meja, menatapnya dengan mata dalam dan tenang. Dia meraih mantelnya dan mendekat. "Apakah ada anggur?" Tuan Neraka menatapnya sebentar dan mengambil sebuah guci tanah dari ruang, anggur roh terbaik. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan 2 cangkir anggur giok hijau kecil. Feng Jiu tersenyum dan memanggil, "Leng Xuang, bawa 2 mangkuk." Tuan Neraka meliriknya dan menyimpan 2 cangkir anggur kecil. Grey Wolf menyaksikan adegan ini di dekat pintu dengan ekspresi terkejut. Itu adalah anggur terbaik. 1 tetesnya bernilai 1000 emas. Mengapa dokter hantu ingin meminumnya dengan mangkuk? Bukankah itu sangat boros? Leng Xuang menaruh 2 mangkuk kecil dan mundur. Dia juga berdiri di pintu dan menonton mereka. "Tuangkan anggur." Feng Jiu memberi isyarat padanya, melihat bahwa dia tidak melakukan gerakan apapun meskipun guci anggur ada di tangannya. "Tidak perlu terburu-buru, hidangan belum siap." Dia berbicara dengan suara yang rendah dan magnetis seperti anggur yang harum, sangat memabukkan di cahaya redup malam. "Jenis makanan apa yang diperlukan untuk menemani minuman? Jika kamu tidak minum, aku akan menuangkannya dulu, aku ingin mencicipi anggur roh berkualitas terbaik ini."
Dia mengulurkan tangan untuk mengambil guci anggur. Tak disangka, Tuan Neraka menangkap tangan yang terulur. Dia menatap ke atas dan tiba-tiba tersenyum, bisakah kamu berhenti memanfaatkanku? Meskipun hanya tangan, itu masih sepasang tangan wanita. Bibir Tuan Neraka berkedut tak terperhatikan. Dia menatapnya dengan mata dalam. Dia juga melihat bahwa dia tidak sepenuhnya baik malam ini. Apa alasannya? Dia jelas tersenyum, tetapi sepasang mata itu memantulkan beberapa perasaan kesepian dan kekosongan yang menyentuh hatinya. Dia yang jelas-jelas marah, dan seharusnya dia yang marah, tetapi mengapa terlihat seperti dia yang dianiaya? Grey Wolf dan Leng Xuang melihat Tuan Neraka satu tangan memegang kendi anggur sementara tangan satunya meraih tangan Feng Jiu. Mereka duduk saling berhadapan, satu tersenyum, yang lain menatap. Dua orang yang berjaga di pintu merasa suasana itu agak aneh. Untungnya, suasana aneh ini cepat terpecah. Shadow satu masuk diikuti oleh beberapa orang yang membawa makanan ke dalam ruangan. Ketika ia melihat dua orang di pintu mengawasi ruangan dengan cermat, ia juga memalingkan pandangannya ke dalam. Ketika ia melihat pemandangan itu, ia batuk dengan pelan dan berkata, "Tuan, makan malam sudah siap. Masuklah." Tuan Neraka memerintahkan dan melepaskan tangan Feng Jiu. Kemudian ia menyusun dua mangkuk di atas meja, membuka penutup kendi anggur, dan menuang sedikit kurang dari setengah mangkuk anggur ke dalam mangkuk. Shadow satu menyuruh para pelayan untuk mundur setelah selesai menyajikan makanan. Pada saat yang sama, ia memanggil dua orang yang berjaga di pintu untuk menutup pintu dan memberikan waktu pribadi bagi para tuan. Ketika Tuan Neraka melihat Feng Jiu mengangkat mangkuknya dan meneguk anggur dalam satu tegukan, ia mengernyitkan keningnya dan menyodorkan beberapa hidangan di depannya. Makanlah sedikit, minum dengan perut kosong berbahaya bagi tubuhmu. Setelah Feng Jiu meneguk setengah mangkuk anggur itu, matanya berbinar-binar, memang, ini anggur roh terbaik. Baunya harum dan lezat. Berikan aku semangkuk lagi. Ketika anggur itu turun ke tenggorokannya dan mencapai perutnya, beberapa kekuatan roh tercipta kemudian membasahi pembuluh nadinya. Ia tahu bahwa anggur roh ini sangat langka. Meskipun anggur roh yang ia berikan kepada kakeknya masih sangat bagus, anggur tersebut tidak sebaik ini dalam hal kekuatan roh maupun keharumannya. Ia belum pernah menemukan anggur semacam ini setidaknya di negara Galop Hijau. Tuan Neraka meliriknya, mangkuk lain. Apakah menurutmu ini air? Makanlah hidangan. Tidak cukup untuk sekedar mencicipi. Dia menatapnya, tersenyum. Bukankah kamu datang ke sini untuk minum? Sekarang kamu sudah di sini, jangan terlalu pelit. Bagaimana mungkin kamu tidak menikmati minum anggur sepenuhnya? Anggur ini sangat kuat, kamu tidak akan sanggup menahannya. Jangan khawatir, aku tidak akan mabuk. Bahkan jika aku mabuk, aku tidak akan melakukan seks di bawah pengaruh alkohol. Tenang saja, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Namun, ketika pria ini mendengar kata-kata seks di bawah pengaruh alkohol, ia memfokuskan matanya yang dalam dan gelap padanya. Ia melihat bahwa meskipun hanya meneguk setengah mangkuk anggur, matanya agak kabur. Ia terus berkata bahwa ia tidak mabuk, tetapi ia terlihat seperti orang mabuk namun tidak mabuk yang membawa pesona khusus. Hatinya berdebar. Imajinasinya tiba-tiba berjalan liar, seks di bawah pengaruh alkohol. Apa yang kamu pikirkan? Memegang kendi anggur. Tuangkan anggurnya segera. Dia mengerutkan keningnya. Karena ia minum dengan perut kosong dengan ganas, pipi cantiknya dipenuhi oleh cahaya merah. Ia terlihat sangat menawan di bawah cahaya lilin. Pada saat ini, dia berbeda dari biasanya. Gerakannya yang malas memikat dan menggemaskan, mereka yang melihatnya pasti akan terpesona olehnya. Tuan Neraka menelan ludah tanpa sadar dan memalingkan matanya dari wajahnya yang memabukkan. Dia batuk dengan pelan dan berkata, "Makanlah sedikit dulu, kemudian aku akan menuangkan anggur untukmu." Dia menambahkan, "Anggur malam ini sudah cukup." Feng Jiu tersenyum dan mengetuk meja. Dia tertawa terbahak-bahak, "Bagus. Itulah yang kamu katakan. Jangan kembali sebelum kamu mabuk. Anggur ini terlalu kuat. Sudah jelas bahwa dia tidak ingin memberinya minum. Si kikir ini, dia akan minum semua anggurnya malam ini." Grey Wolf dan Shadow satu mendengar segalanya yang dikatakan di dalam ruangan. Mereka saling menatap. Inilah kesempatan mereka. Tidak heran Tuan mengeluarkan anggur berkualitas super yang bernilai lebih dari $1.000. Dia menunggu dokter hantu di sini. Tapi apakah Tuan benar-benar akan membuat mabuk dokter hantu? Kedua pria itu menoleh ke arah Leng Xuang dan memutuskan bahwa mereka harus menjauhkannya dari sini. Jika tidak, bahkan jika dokter hantu mabuk,
Tidak mungkin bagi tuan mereka untuk melakukan sesuatu jika mereka ada di sini. Oleh karena itu, Grey Wolf berbalik dan tersenyum, Leng Xuang, kembalilah istirahat dulu. Kami akan menjaga di sini. Leng Xuang melirik mereka tetapi tidak mengatakan apa-apa dan terus berdiri di kamar dengan diam. Dia telah mendengar apa yang dikatakan di dalam ruangan dan takut bahwa jika nonanya mabuk setelah minum terlalu banyak karena suasana hatinya yang baik, akan terjadi sesuatu. Ketika mereka melihat bahwa dia telah mengabaikan mereka, Grey Wolf tersenyum dan bertanya, Leng Xuang, sudah berapa lama kamu melayani dokter hantu? Jelas dia sangat percaya padamu. Saat dia pergi ke negara Galop Hijau, dia hanya membawamu. Ketika dia melihat dua orang yang mendekatinya, dia mengernyitkan kening, dia hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata ketika, merasa punggungnya ditekan dengan keras, dan dia jatuh di lantai. Grey Wolf melihat Leng Xuang yang tergeletak di lantai dan meringis saat dia berkata, kenapa kamu tidak menangkapnya? Shadow satu menoleh padanya dan berkata, kenapa kamu tidak menangkapnya? Kamu lebih dekat dengannya. Aku pikir kamu yang akan menangkapnya. Setelah mereka selesai berbicara, mereka terdiam saat saling menatap. Kemudian Grey Wolf berkata, cepat angkat dan bawa dia ke ruangan di sana. Kamu yang angkat. Aku tidak mau. Shadow satu mundur dan menolak untuk melihatnya. Ketika dia mendengar ini dan melihatnya mundur, Grey Wolf ingin mendekat dan menendangnya beberapa kali. Dia menatapnya dengan cemberut, lalu melihat Leng Xuang yang masih tidak sadarkan diri di lantai. Dia ragu sebentar, lalu membungkuk untuk mengangkat Leng Xuang dan membawanya ke ruangan di sisi lain. Sementara itu, dua orang yang berada di dalam ruangan sedang minum anggur, situasinya berbeda. Feng Jiu hanya mengenakan jubah, dan sekarang jubahnya telah dilepas. Dia hanya mengenakan blus saat ia memegang mangkuk besar anggur di tangannya dan meneguknya habis. Dia menempelkan mangkuk dengan keras di atas meja, tuangkan lagi. Tuan neraka yang duduk di sampingnya mengernyit saat penglihatannya menjadi kabur melihat wajah yang merah muda dari wanita mabuk itu. Dia tidak lagi menuangkan anggur untuknya, tapi menaruh beberapa makanan di piringnya, makanlah sesuatu. Anggur. Aku mau anggur. Dia melambaikan tangannya dan mendorong mangkuk anggurnya di depannya dan menunjuk ke dalam mangkuk, di sini, tuangkan. Melihat ini, Tuan Neraka mengangkat kendi anggur dan menuangkannya ke dalam mangkuk. Ini adalah anggur roh, tidak akan membahayakan tubuh terlalu banyak. Selain itu, dia telah makan beberapa makanan, dia mungkin baik-baik saja untuk minum sedikit lagi. Saat dia meneguk mangkuk demi mangkuk, kendi anggur cepat kosong. Tuan Neraka menggoyangkan kendi anggur yang kosong dan menatap wanita di sebelahnya. Alisnya terangkat, kenapa kamu menatapku? Wanita mabuk itu menyandarkan dagunya di tangannya saat dia menatapnya dengan senyum. Kepalanya bergerak dari sisi ke sisi, dan matanya sangat cerah. Entah mengapa dia melihatnya sangat menarik. Ternyata dia cukup lucu ketika dia mabuk. Lucu. Dia tidak pernah berpikir kata-kata seperti itu akan keluar dari otaknya. Ayo ku beritahu sesuatu secara rahasia, mendekatlah. Dia menatapnya dengan mata mabuk yang memikat saat dia memanggilnya dengan memberi isyarat dengan jarinya. Ketika melihat ini, jantung Tuan Neraka melompat, seperti rusa yang bersemangat melompat naik turun. Dia mendekat ke arahnya, dan saat dia melihat bibir yang lembut dan menggerahkan di depannya, pernapasannya menjadi lebih berat. Yang tidak dia duga adalah bahwa wanita itu meraih lehernya dan menariknya ke arahnya. Bibir hangatnya mendekati telinganya, dan perasaan mati rasa melanda saat dia kaku pada hembusan napas hangat. Dia merasakan lonjakan api di perutnya. Wanita mabuk ini masih belum menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia terus menghembuskan napasnya di telinganya, dan dia bahkan tertawa menyenangkan di telinganya. Hahaha, aku katakan padamu, sebenarnya kamu sangat tampan dan keren, sangat menyenangkan sekali. Dia belum selesai. Tangan yang melingkari leher Tuan Neraka naik dan menyentuh wajahnya. Dia tertawa dan berkata, jangan pikir aku tidak tahu kamu telah mencoba merayuku sepanjang hari. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan melompat padamu? Dia terkejut dan menepuk dadanya. Matanya yang bingung memperhatikan pria dengan mata hitam gelap yang menatapnya. Dia menjadi kesal dan bibirnya yang merah bergumam, apa yang kamu lihat? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan menerkammu? Dia cegukan dan menepuk dadanya. Matanya yang bingung memperhatikan pria bermata hitam pekat itu menatapnya. Dia menjadi kesal dan bibir merahnya bergumam, apa yang kamu lihat? Jika kamu terus mencari, apakah kamu yakin aku akan membereskanmu? Oh, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Katakan sejujurnya,
apakah kamu sudah lama mendambakanku? Suara Tuan Neraka rendah dan serak, dengan daya tarik magnetis yang memikat, seperti godaan, rayuan, matanya yang hitam pekat menatap wanita mabuk di depannya. Dia merasa sentakan di hatinya, seperti seseorang menggaruknya. Hihihi. Dia tertawa, lalu berdiri dan memegang wajahnya dengan kedua tangan. Matanya yang mabuk menatap pria tampan di depannya. Dia tersenyum licik, aku akan jujur padamu. Aku telah menginginkan ketampananmu selama ini, katakan padaku, bagaimana bisa ada orang yang secantik kamu? Tidak, kamu bukan manusia. Ketika dia mendengar kata-katanya, hatinya terasa panas, matanya yang gelap berkilau. Itu kegembiraan. Itu menakjubkan, perasaan yang indah yang tidak bisa dijelaskan. Dia hanya tahu bahwa dia mabuk dan bingung, tapi kata-katanya membuat hatinya merasa seperti bisa terbang. Betapa marahnya, betapa rendahnya wanita itu, betapa penolakannya. Pada titik ini semuanya telah hilang dari benaknya. Dia hanya tahu bahwa dia tidak akan pernah melepaskan wanita ini, tidak dalam hidup ini. Aku bukan manusia, lalu apa aku? Dia bertanya dengan senyum lucu, dia memutar tubuhnya sehingga dia jatuh ke pangkuannya dan duduk di pangkuannya. Feng Jiu sangat mabuk, dia tidak pernah puas dengannya. Dia tidak bisa berhenti berbicara. Bagaimana dengan dia yang tidak pandai berkata-kata? Dia merasa terbebani saat dia duduk di pangkuannya. Dia terkikik dan memeluk lehernya. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Kursi yang empuk, saat dia berbicara, dia dengan sengaja menggeliat ke dalam kelembutan untuk merasakan kenyamanan kursi. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkata, ambil tongkat itu. Dia meraihnya, tapi mendengar desahan dalam dan seluruh tubuhnya menjadi tegang. Yah, dia mengedipkan matanya dan mendekati wajahnya seperti bayi yang penasaran, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Neraka hanya merasakan sakit di satu tempat, dia melihat wanita dalam pelukannya, mengertakkan gigi dan menggendongnya. Kamu merayuku. Feng Jiu yang dibawa dalam pelukan Tuan Neraka menendang kedua kakinya sambil terus tertawa-tawa, aku tidak merayumu. Kamu benar-benar melakukannya. Tuan Neraka berkata dengan marah. Api di dalam tubuhnya mendidih begitu panas sehingga ototnya membengkak. Tubuhnya tegang. Dia merasa bahwa api ini hanya bisa dipadamkan oleh wanita di pelukannya. Feng Jiu, yang dibawa ke dalam ruangan dalam pelukannya, menggosok matanya yang kabur dan melihat wajah tampan dan menawan di depannya. Dia mengangguk dan berkata dengan normal, aku melakukannya. Tetapi saat itu, tampilan normal itu berubah. Dia tertawa seperti seorang preman, kedua tangannya menyentuh tubuh pria itu dengan sembarangan, Paman, jangan hanya bicara, gunakan tubuhmu. Ayo, biarkan aku menyentuh otot-ototmu. Aku sudah gatal ingin menyentuh otot perutmu sejak kali pertama aku melihatmu. Hei. Mata dalam Tuan Neraka menyala, bibirnya melengkung. Dia menatap wanita mabuk yang tidak memiliki arah. Dia berkata, oh, ternyata kamu sudah terpesona oleh Tuan ini di hutan 9 jebakan. Hei, aku hanya ingin menyentuh. Dia tersenyum dan merem melek mabuk, menggosok lengan pria itu seperti seekor kucing. Ketika kita sampai di tempat tidur, Tuan ini akan membiarkanmu menyentuh di manapun yang kamu inginkan. Tuan Neraka berkata dengan murah hati. Wajahnya terus tersenyum. Dia datang ke dalam ruangan dalam 3 atau 2 langkah. Namun, pada saat ini, wanita di pelukannya menepuk lengan. Turunkan aku. Apakah kamu pikir kamu punya kesempatan untuk menghindar sekarang setelah kamu menyalakan api? Dia mengabaikannya dan sekarang dia hanya ingin menyelesaikan perbuatan. Turunkan aku segera. Dia cegukan lagi, dia terlihat tidak sehat. Aku tidak akan melakukannya. Tempat tidur besar itu begitu dekat di depannya. Sangat sulit untuk membuatnya mabuk. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan seperti ini? Feng Jiu mengerutkan kening. Dia mendorong kerah jaketnya dengan kedua tangan. Dia membenamkan wajah kecilnya dan muntah. Awalnya dia tidak akan membiarkannya pergi apapun yang dia katakan. Tuan Neraka hanya memandang tempat tidur besar di depannya. Namun, pada saat ini, tubuhnya membeku dan matanya tidak percaya. Dia menatap wanita di pelukannya, hanya untuk melihatnya muntah untuk waktu yang lama dan mengelap mulutnya dengan ujung bajunya. Dia memandangnya dengan polosnya seolah-olah ingin mengatakan bahwa itu bukan urusanku karena kamu tidak membiarkanku turun. Aku tidak bisa menahannya. Dia mengedipkan matanya dan wajahnya polos. Karena dia minum anggur, dia merasa kelopak matanya semakin berat. Dia merasa nyaman setelah muntah, jadi dia tersenyum dan kemudian perlahan-lahan tertidur. Feng Jiu.
Tuan neraka meraung dalam kemarahan yang mendidih. Teriakannya sangat keras dan jelas di malam hari. Ini mengagetkan seluruh kediaman Feng. Feng Jiu bangun pada tengah hari keesokan harinya. Dia minum terlalu banyak anggur semalam. Kepalanya terasa berat dan pelipisnya masih berdenyut dengan sakit. Ketika dia berbaring di tempat tidur, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Tiba-tiba, dia memikirkan apa yang terjadi semalam dan mengedipkan matanya. Apa yang kulakukan semalam? Beberapa gambar ingatan melayang di kepalanya juga apa yang telah dia katakan dan lakukan. Ekspresinya menjadi aneh saat seluruh gambar itu semakin jelas. Dia memikirkan apa yang dia lakukan semalam, dan juga memikirkan menghadapi Tuan Neraka. Untuk sejenak, dia hanya memikirkan apakah dia harus pergi ke punggung Bukit Bunga Persik untuk beberapa hari untuk bersembunyi. Setelah dia membersihkan diri dan berpakaian, dia keluar dari kamar tapi tidak melihat Leng Xuang dimanapun. Dia memanggil, tapi tidak ada jawaban. Dia pergi ke kamarnya untuk memeriksanya dan menemukan bahwa gadis itu terbaring di tempat tidur masih berpakaian lengkap, dan dia bahkan belum melepaskan sepatunya. Dia mengerutkan kening, lalu mencubit gadis itu. Leng Xuang perlahan terbangun. Nona, Leng Xuang menatapnya, lalu seolah dia telah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melompat keluar dari tempat tidur. Nona, apakah kau baik-baik saja? Sepertinya aku baik-baik saja, tapi bagaimana kau bisa pingsan? Dan sepertinya pukulannya cukup keras juga. Dia memikirkannya, di kediaman Feng, selain Shadow 1 dan Grey Wolf, tidak ada orang lain yang berani menyentuh Leng Xuang. Kedua orang itu yang memukulku semalam. Leng Xuang mengerutkan kening saat dia berbicara. Dia memikirkan serangan mendadak Shadow 1 dan Grey Wolf semalam dan wajah kecilnya tiba-tiba menjadi keras dan dingin. Aku ingin bertanya apa yang terjadi semalam. Tetapi dari penampilanmu, kamu tidak tahu lebih dari aku. Dia menghela nafas dan menggelengkan tangan, tidak apa-apa. Aku akan pergi dan makan sesuatu, lalu pergi dan melihat pengawal Feng. Melihat nonanya pergi, Leng Xuang menggertakkan giginya saat dia membersihkan diri dan mengganti dengan pakaian hitam sebelum dia keluar. Dia tidak akan menghadapi Shadow 1 dan Grey Wolf karena kekuatannya di bawah mereka, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan. Oleh karena itu, ketika nonanya sedang makan di kamar, dia bertanya, Nona, saya ingin memberi Shadow 1 dan Grey Wolf pelajaran, tetapi saya tidak bisa mengalahkan mereka. Feng Jiu sedang makan makanannya dan minum supnya, tetapi saat mendengar kata-kata itu, matanya menyala dengan licik, itu mudah, aku punya banyak cara untuk menangani mereka. Dia meletakkan mangkuknya dan mengusap sudut mulutnya, lalu mencabut sebuah botol dari udara tipis. Ini, sebotol obat dan urusan selesai. Dia tertawa licik seperti rubah dan melanjutkan, ini bahkan lebih baik daripada memukuli mereka. Leng Xuang mengambil botol obat itu dan melihatnya, lalu membungkuk dan meninggalkan tempat itu, menghilang ke dalam dapur. Mereka tinggal di kediaman Feng, dan semua tongkat dapur bekerja untuk kediaman Feng, sangat mudah untuk melakukan apapun pada mereka. Ketika dia melihat Leng Xuang masuk ke dapur, Feng Jiu memutuskan untuk pergi ke bukit untuk melihat-lihat. Tetapi di tengah jalan keluar, dia melihat sosok berjalan ke arahnya. Instingnya adalah untuk segera pergi. Dia juga memikirkan untuk bersembunyi sebelum dia melihatnya. Tetapi begitu dia melangkah dan berbalik, suara terdengar. Apa yang salah? Semalam kamu memeluk dan menyentuhku. Tapi pagi ini kamu ingin pura-pura tidak mengenaliku. Tuan Neraka berbicara dengan dingin saat dia berjalan dengan langkah mantap. Dia menempa dirinya semalam di air dingin untuk menekan dorongan seksnya, kulitnya semua keriput. Wanita ini, dia telah membangkitkan dorongan seksnya dan belum membantu untuk meredakannya. Jika situasi seperti semalam terjadi beberapa kali lagi, dia takut bahwa dia akan patah. Hehehe, Tuan Neraka, selamat pagi. Dia tersenyum canggung saat berbalik untuk menyapanya. Dia kaget menemukan bahwa meskipun wajahnya tampak tegang, tapi dia tidak melihat kemarahan di wajahnya. Bahkan, ada rasa putus asa. Ini membuatnya merasa aneh. Saat dia melihatnya, pikirannya teringat cuplikan kejadian malam sebelumnya. Ketika dia bangun pagi ini, dia ingat bahwa dia telah memeluk dan menyentuhnya tadi malam, dan dia berbicara kepadanya dengan nada menggoda. Akhirnya, dia muntah di sekujur tubuhnya. Dia sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang dan bersembunyi di dalamnya. Tapi ketika dia menatapnya sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah pinggangnya, matanya melebar. Astaga, mustahil. Baiklah, mungkin dia terlalu memikirkannya. Semakin dia memikirkannya, jantungnya semakin terasa lemah,
kepalanya ditundukkan, dan dia tidak berani melihat pria itu. Ketika Tuan Neraka melihat ekspresi bersalahnya, dan matanya saat dia bergerak dari bawah pinggangnya menjauh dari dia, dia menjadi kaku. Ada sedikit perubahan dalam sikap panas dan marahnya yang biasa. Merasa perubahan dalam dirinya, ekspresi di wajahnya menunjukkan sedikit kekakuan. Dia memandang dengan marah pada wanita tak tahu malu itu, suaranya yang rendah terdengar sedikit malu. Ini siang hari. Kemana matamu memandang? Feng Jiu langsung menatap langit dan menjawab, tidak apa-apa, hanya melihat cuaca hari ini. Sepertinya cukup bagus. Dia mendengus dingin dan mengambil napas dalam-dalam untuk melepaskan ketegangan dalam tubuhnya. Dingin di tubuhnya menjalar, bahkan api di bawahnya menyurut. Angin sepoi-sepoi bertiup di kamar dan membawa kesejukan di udara. Feng Jiu merasakannya dan memandanginya. Dia ingat bahwa racun embun 1000 tahun di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Dia bertanya, itu, Tuan Neraka, bagaimana dengan racun embun 1000 tahun di tubuhmu? Apakah kamu mengalami serangan? Apakah antidot yang aku berikan kepada Grey Wolf efektif? Tuan Neraka merasa lega dan memandangnya serta menjawab dengan bibir terkatup, nah, setelah aku mengonsumsi pilmu, aku tidak lagi mengalami serangan setiap pertengahan bulan. Bagus. Akan aku berikan sebuah botol kecil kepadamu. Ketika aku memiliki waktu, aku akan memeriksa darahmu dan mencoba menemukan obat untukmu. Dia berbicara seolah-olah dia mencoba mendapatkan perhatiannya. Padahal, dia telah memberinya bantuan besar. Dia telah melakukan perjalanan begitu jauh. Dia tahu niatnya, dan mengenai racun embun 1000 tahunnya, dia berharap bisa menemukan obat untuknya. Ketika dia melihat salah satu episode dari dirinya di hutan 9 jebakan, itu sungguh membuat hatinya teriris. Sayang sekali itu adalah racun embun 1000 tahun. Jika itu racun lain, akan jauh lebih mudah untuk menemukan obatnya. Tuan Neraka tidak berkata-kata. Dia mengeluarkan sebuah belati dan memotong pergelangannya, kemudian meneteskan darahnya ke dalam sebuah tabung dan memberikannya padanya. Feng Jiu terkejut dan menatap pergelangannya yang masih menetes darah. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, apakah ada yang salah dengan otakmu? Aku berkata aku memerlukan sedikit darahmu, tapi aku tidak mengatakan aku membutuhkannya sekarang. Mengapa kamu memotong pergelanganmu tanpa mengatakan apa-apa? Ini terlalu banyak darah. Meskipun dia telah memarahinya, dia segera mengambil tabung darah yang telah dia berikan padanya dengan cepat, lalu mendapatkan beberapa obat dan kain dari cincin penyimpanan untuk membungkus luka-lukanya. Tuan Neraka menundukkan kepala pada wanita yang sedang merawat lukanya. Meskipun dia sedang memarahinya, dia tidak bisa tidak merasa lega. Tatapan matanya yang hitam melunak dan senyum muncul di bibirnya. Ini tidak apa-apa, hanya sedikit darah. Ketika dia berbicara, suaranya tidak biasa lembut. Memang, ini tidak ada artinya baginya. Dia biasanya tidak peduli untuk merawat luka kecil seperti ini. Sudah baik sekarang. Feng Jiu melangkah mundur sambil memandang pergelangannya dengan puas. Pandangan Tuan Neraka bergeser dari dia ke pergelangannya yang dibalut. Senyumnya memudar. Itu kain merah. Dia tahu itu robek dari salah satu pakaian merahnya. Sudah cukup buruk bahwa dia menggunakan kain merah, tetapi dia juga mengikatkan sebuah pita besar. Itu terlalu mencolok. Apakah dia takut orang lain tidak akan memperhatikan lukanya? Ketika dia melihatnya memandang pita di pergelangannya, Feng Jiu mencoba memanfaatkan kesempatan untuk pergi. Baiklah, ada hal-hal yang harus aku urus, aku pergi dulu. Tuan Neraka melihat ke atas dan melihat sosok Feng Jiu saat dia menjauh dari dirinya. Ketika dia melihat itu, dia menggelengkan kepala dan melanjutkan langkahnya perlahan-lahan. Pada saat yang sama, di istana, tubuh Murongbo terus menua, sifatnya semakin kasar. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah membunuh banyak pengawal. Tidak mengherankan bahwa mereka yang berada di sekitarnya merasa ketakutan dan gelisah. Dia tidak dapat menemukan obat, atau melacak keberadaan dokter hantu. Setiap 2 hari, tubuhnya menua 10 tahun. Setelah 2 atau 3 hari, seluruh penampilannya akan berubah. Jika Feng Jiu ada di sini, dia tidak akan mengenalinya lagi. Kumpulkan semua orang. Malam ini kita akan masuk ke kediaman Feng. Kita akan menyerang mereka dengan kejutan. Jika kamu bisa menangkap Feng Qingge, maka tangkaplah dia, jika tidak maka tangkaplah Feng Xiao yang tidak sadarkan diri. Aku tidak percaya bahwa mereka tidak akan menyerahkan antidot ke tangan kita. Dia berteriak dengan marah, suaranya tua dan kering, seperti seorang pria tua yang telah kehilangan semua vitalitasnya dan akan mati kapan saja. Tubuhnya tidak mampu menahan teriakan dan dia mulai batuk.
Para jenderal dan pengawal yang berlutut di bawahnya tidak bisa tidak melihat ke atas kepadanya. Seseorang ragu dan berkata, "Tuan, aku takut itu tidak akan berhasil. Kediaman Feng sekarang dijaga oleh orang-orang yang sangat terampil, saya takut." Sebelum dia bisa selesai berbicara, sebuah cangkir teh mendarat di dahinya lalu jatuh ke lantai. Cangkir itu hancur menjadi banyak potongan, dan darah menetes dari dahi pria itu. Dia tidak berani menghapus darah itu dan hanya menundukkan kepala dengan takut tanpa berkata-kata lagi. "Bicara lagi. Coba hentikan aku dan kau akan melihat." Murongbo menatap setiap orang di bawahnya dengan ganas, "Siapa yang berani menghentikan aku akan membunuhnya. Hamba akan segera mengumpulkan pasukan dan kita akan mengepung kediaman Feng malam ini. Kita akan menangkap Feng Xiao dan menyerahkannya kepada Anda Tuan." Orang-orang di bawah berbicara dengan cepat, takut melawan perintahnya. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa kediaman Feng tidak bisa disentuh saat ini. Namun, mereka tidak bisa melawan perintah kaisar. Jika mereka tidak melaksanakan perintahnya, mereka tidak perlu menunggu untuk dibunuh, mereka akan dibunuh sekarang. Tentang pengepungan kediaman Feng, semua orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi, seluruh pasukan akan dibantai. Monster tua kelahiran jiwa yang bisa menghancurkan seluruh negara kemuliaan matahari, tetapi pria yang sendirian mengalahkan monster tua kelahiran jiwa masih berada di kediaman Feng. Mengatakan kepada mereka untuk menyerang kediaman Feng, bukanlah itu seperti meminta kematian. Kaisar terpengaruh oleh rasa sakit dari penyakitnya, maka dia telah kehilangan akal sehatnya. Mereka memahami konsekuensi menyerang kediaman Feng, jika begitu, maka sebuah pemikiran terjadi di hati mereka, tetapi tidak ada yang mengucapkannya pada saat ini. Mereka terus berlutut dengan hormat di aula besar dan mendengarkan dengan saksama instruksi Murongbo. "Baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang. Malam ini kalian akan datang bersamaku, aku tidak percaya bahwa kediaman Feng dan satu orang terampil dapat menahan 1000 pasukanku." Dia berkata dengan murung dan mengayunkan tangannya memerintahkan orang-orang di bawahnya untuk pergi. Orang-orang yang berlutut tidak berani bergerak. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka menjawab dengan hormat, membungkuk, lalu pergi. Setelah mereka keluar dari aula besar, akhirnya mereka menghela nafas lega. Mereka menoleh ke belakang ke aula besar dan semua menghela nafas sebelum menggelengkan kepala dan pergi. Seolah-olah semua pihak yang terlibat telah menerima berita tersebut. Semua toko di kedua sisi jalan, bahkan kios di pinggir jalan, menutup pintunya begitu hari gelap. Dengan kedatangan malam, tidak ada yang tinggal di luar. Kota bulan berawan dipenuhi dengan keheningan aneh dan suasana yang berat. Hingga jalan utama dikelilingi oleh sebuah pasukan tentara. Pasukan tentara itu berbaris menuju kediaman Feng. Langkah-langkah kacau mereka bergema keras dan jelas di malam hari. Semua pihak dan klan yang mendengar desas-desus mengirimkan orang-orang mereka setelah tentara untuk memeriksa situasi. Para utusan kembali, satu persatu, untuk menyampaikan berita dengan cepat. Negara kemuliaan matahari dalam kekacauan. Ada kerusuhan besar terjadi di negara itu. Kota bulan berawan tidak akan tenang malam ini. Kota itu ditakdirkan untuk bermandikan darah. Orang-orang sudah bisa memprediksi siapa yang akan menang dan kalah, mereka tidak perlu menonton akibatnya dengan mata mereka sendiri. Putra paling menonjol Murongbo, pangeran ketiga, telah meninggalkan kota kemuliaan matahari. Tujuannya tidak diketahui. Anak-anaknya yang lain tidak memiliki prestasi. Selain itu, generasi tua keluarga kerajaan Murong telah pergi ke dalam penyembunyian. Hanya Murongbo yang tersisa sendirian. Sekarang, orang-orang mendengar bahwa dia menderita penyakit aneh. Kultivasi tubuhnya hancur dan dia menjadi tua dalam beberapa hari. Dia dikatakan sebagai seorang pria parubaya yang terlihat seperti seorang kakek yang layu. Garis keturunan keluarga Murong sudah habis. Sekarang dia memobilisasi seluruh kekuatan kota bulan berawan untuk mengepung kediaman Feng. Menurut berita, Murongbo curiga bahwa keluarga Feng ada di balik penyakitnya. Oleh karena itu, dia harus menangkap baik Nona Feng dan Feng Xiao yang masih dalam keadaan koma untuk menyerahkan antidot. Tetapi hal seperti itu tampak begitu tak terbayangkan di telinga mereka. Kesetiaan keluarga Feng tak tertandingi di seluruh negara kemuliaan matahari. Bagaimana mungkin mereka meracuni Murongbo? Bahkan jika ini benar, Murongbo pasti telah melakukan sesuatu yang memicu reaksi ini. Kalau tidak, apakah keluarga Feng akan melakukan sesuatu seperti itu? Selain itu, Feng Xiao masih dalam keadaan koma saat ini. Patriark tua Feng hilang dan keberadaannya tidak diketahui. Hanya Nona Feng yang tersisa. Bagaimana mungkin dia menghadapi Murongbo?
Banyak orang berpikir bahwa Murongbo menjadi terlalu curiga terhadap keluarga Feng karena penyakitnya yang serius. Kalau tidak, siapa yang akan memobilisasi kekuatan seluruh kota untuk mengepung kediaman Feng, sementara mereka tahu bahwa kediaman itu dijaga ketat? Bukankah ini merupakan upaya bunuh diri? Orang-orang dari berbagai kekuatan dan klan pergi ke kediaman Feng. Mereka tidak bermaksud untuk terlibat. Mereka hanya ingin melihat pemandangan dan mengonfirmasi spekulasi mereka. Berbeda dengan situasi di luar, segalanya berjalan seperti biasa di kediaman Feng. Feng Xiao sedang berlatih di dalam kamar sementara Feng Jiu memimpin kediaman Feng. Begitu dia mendengar berita tersebut, seluruh sudut kediaman telah dijaga dengan ketat. Kali ini, mereka tidak keluar, tetapi bersiap untuk pertempuran di dalam kediaman. Feng Jiu sedang membersihkan sebilah belati di kamarnya. Leng Xuang dan Leng Hua berdiri di belakangnya. Pada saat ini, terdengar suara mendesis dari luar. Ketiga orang itu tidak bisa tidak tersenyum. Mata mereka berkilauan dengan tawa. Kalian bisa mendengar suara yang kurang senonoh itu dari jauh. Aku pikir kalian berdua akan bersembunyi di dalam ruangan dan tidak keluar. Feng Jiu menengadah dan pandangannya tidak tertuju pada Tuan Neraka, tetapi pada kedua pria di belakangnya. Dokter Hantu, Nona, Anda baik-baik saja, jadi tolong maafkan kami. Grey Wolf berkata dengan canggung. Kakinya direkatkan bersama. Dia mencoba menahannya dengan keras, tetapi perutnya terus berbunyi dan suara kentut yang nyaring terdengar. Melihat ekspresi mereka yang malu serta pantat mereka yang diangkat dan kaki mereka yang direkatkan, Leng Xuang merasa lega. Nona mengatakan bahwa ketika obat itu dikonsumsi, itu akan menghasilkan gas. Memang masuk akal. Dia tidak tahu apa tujuan obat itu, tetapi melihat kedua pria itu lebih baik daripada memberi mereka pukulan. Tuan Neraka melirik kedua pria di belakangnya dan memberitahu mereka dengan mengerutkan kening, pergilah berdiri di luar kamar. Dia bermaksud untuk memberikan perlakuan dingin pada kedua pria itu. Mereka terus kentut sepanjang jalan saat mengikutinya. Bagaimana dia bisa melepaskan mereka? Tuan, bantu kami untuk mengucapkan kata-kata baik kepada dokter hantu dan meminta antidot. Lihatlah kami berdua seperti ini benar-benar tidak terlalu elegan. Grey Wolf berkata dengan canggung. Ketika dia selesai berbicara, suara kentut lain terdengar. Dia kentut di sini, sementara pada saat yang sama, Shadow Satu juga mengeluarkan gas di sisi lain. Wajah tampan Tuan Neraka menjadi murung. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada antidot. Feng Jiu tersenyum sambil menyimpan belati di tangannya. Obat ini tidak bisa membunuh siapapun, dan tidak menyakitkan atau gatal. Paling, hanya untuk membuatmu kentut selama 3 hari 3 malam. Ini untuk membersihkan ki buruk di perutmu. Dia tertawa, jangan terlalu banyak berterima kasih pada aku tidak akan mengenakan biaya apapun padamu. Mendengar dia mengatakan bahwa tidak ada antidot, mata Grey Wolf dan Shadow Satu tiba-tiba meredup. Mereka menundukkan kepala dan wajah mereka pucat. Mereka tidak bisa menahannya lagi. Mereka meloncat keluar kamar dengan terburu-buru. Ketika mereka keluar, orang-orang di dalam kamar mendengar suara kentut yang keras. Alih-alih memperhatikan mereka, Tuan Neraka melihat Feng Jiu dan bertanya, apakah kau tidak membutuhkan bantuan Tuan malam ini? Dia ingat bahwa dia telah mengatakan bahwa dia suka menangani segala sesuatu sendiri dan tidak suka dia campuri sembarangan, jadi dia datang untuk bertanya padanya. Bagaimanapun, dia tidak tahu seberapa besar kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh penguasa negara kemuliaan matahari dan apakah dia bisa menanganinya. Tidak perlu, aku sudah menyusun segalanya. Tidak akan ada kecelakaan. Murongbo hanya seorang pria yang tidak berguna saat ini, aku tidak percaya bahwa bawahannya akan tetap setia ketika tuannya tidak berguna. Malam ini, dia ingin Murongbo tahu bahwa ketika dia memprovokasi dirinya dan keluarga Feng. Tidak ada cara dia bisa berhenti begitu saja setelah dia melemparkan kartunya. Dia akan membayar harga yang mengerikan atas kebodohannya. Tidak peduli siapa dia tidak akan bisa mengubah nasibnya. Melihat cahaya alami di antara alisnya seolah-olah dia memiliki kartu as di lengan bajunya, dia mengangguk. Tuan ini tahu dan tidak akan campur tangan. Dengan suara rendah dan dalam, dia melihatnya dengan tajam dan menambahkan, namun demikian, kapanpun kau membutuhkan bantuan Tuan ini bersedia, kau harus mengatakan bahwa Tuan ini adalah pendukungmu yang kuat setiap saat. Dia mengulurkan tangan dan memberikan sebuah token. Mata Feng Jiu berkilau, hatinya tergerak. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan ketika dia melihat pria yang tampak serius itu. Pandangannya beralih ke token di tangannya.
Perintah Tuan Neraka sangat mencolok. Inikah token perintah dari Istana Tuan Neraka? Dia hanya memandangnya dan belum mengambil token tersebut. Jika dia mengambil token dari tangannya, dia khawatir bukanlah token perintah biasa. Matanya yang gelap jatuh pada tubuhnya dan melihat ekspresinya. Dia mengangguk, bukan hanya ini token perintah dari Istana Neraka, tetapi juga token perintah tertinggi istana. Ketika orang melihat token ini, itu seolah-olah mereka melihatku secara langsung. Jika kau membawa token perintah Tuan ini, kau akan memiliki hak untuk memobilisasi semua orang dan kekuatan dalam Istana Neraka. Bukankah itu terlalu bagus? Dia membuka mulutnya. Dia tidak berani menerima kekuatan besar untuk digerakkan di seluruh negeri. Ambillah. Tuan Neraka meletakkan token perintah di tangannya dan berbalik untuk pergi. Dia berkata, setelah kamu selesai menangani masalah ini, mari kita pergi minum. Mendengar ini, bibir Feng Jiu melengkung. Dia kemudian melihat pria yang pergi dengan telinganya memerah. Senyum tidak bisa tidak mekar di bibirnya. Pria sombong dan arogan ini. Bagaimana mungkin ada yang kedua kalinya? Dia mabuk hanya sekali. Ayo pergi. Mari kita lihat seperti apa penampilan kaisar kita sekarang. Dia menyimpan token perintah dan berjalan keluar. Leng Xuang dan Leng Hua saling memandang, tersenyum, dan kemudian mengikutinya keluar. Malam ini, selain Feng Xiao, yang sedang berlatih di dalam kamar, dan 8 pengawal Feng Parubaya yang berdiri berjaga melindungi Feng Xiao, orang lain di kediaman Feng sedang bersiap-siap untuk bertempur dengan Murongbo. Mereka semua siap siaga, menunggu perintah dari Feng Jiu. Nona, Luo Yu dan 8 orang lainnya berjaga di dalam gerbang. Mereka belum menerima perintah dari Feng Jiu, jadi mereka tidak membuka gerbang dan keluar. Ketika mereka melihatnya datang, mereka semua memberi hormat dengan hormat dan berseru. Feng Jiu melihat orang-orang itu, lalu berdiri di ujung kaki dan melompat. Siluet merahnya terbang di malam hari seperti seekor angsa lincah. Dia berputar di udara dan berdiri di puncak gerbang kediaman Feng dengan sikap yang mempesona. Luo Yu dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dan melihat nona mereka berdiri di puncak gerbang dengan gaun merah yang mempesona dan mewah. Gaun merah itu berkibar di angin, memancarkan aura kebanggaan yang tak terbendung seolah-olah mengatakan, aku akan menghancurkanmu dengan cepat dan garang meskipun pasukanmu yang berjumlah jutaan menyerbu. Hatinya tergerak. Mereka juga melompat dan berdiri di kiri dan kanannya. 4 kultivator inti emas muncul dari udara tipis. Keempatnya berdiri di dekatnya dengan sikap menyambut. Dengan tangan terlipat di belakang punggung, mereka memperhatikan pasukan yang terburu-buru masuk karena kediaman Feng sekarang dikelilingi oleh beberapa lapis tentara. Tekanan pembunuh mereka menyebar ke seluruh tubuh, tekanan kultivator inti emas terasa bahkan dari jarak jauh. Mereka hanya menunggu perintah dari Feng Jiu untuk memusnahkan orang-orang di bawah. Para tentara di bawah, serta kekuatan klan di bayangan, melihat sosok-sosok yang berdiri di atas gerbang klan Feng, dan mata mereka menyusut. Orang-orang kediaman Feng tidak terlihat banyak dalam hal jumlah dibandingkan dengan tentara kerajaan. Tetapi dalam hal kekuatan, Nona Feng dan orang-orangnya, belum lagi 4 kultivator inti emas, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Klan Feng telah muncul. Di mana Murongbo? Mereka mendengar kabar bahwa penampilannya telah berubah jauh sejak sakitnya, apa yang sebenarnya telah dia perbuat. Saat mereka bertanya-tanya, sebuah kereta kekaisaran yang dibawa oleh 8 leluhur bela diri datang terbang dan mendarat dengan mantap 50 meter dari gerbang kediaman Feng. Kereta itu dikelilingi oleh sekitar 1 lusin pengawal bayangan berpakaian hitam selain 8 leluhur bela diri kepercayaannya. Kereta itu setengah tertutup dengan selubung. Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana penampilan Murongbo. Tetapi semakin ditutupi, semakin penasaran orang-orang klan tentang penampilan Murongbo. Apakah dia tidak berani keluar di depan orang? Seberapa parah penyakitnya sehingga membuat keputusan yang tidak rasional? Kehadiran kaisar di kediaman Feng benar-benar menerangi rumah sederhana ini. Jika kami tidak membuka pintu dan menyambut Anda ke kediaman, kami tidak dapat mengungkapkan kegembiraan kami. Setelah dia selesai berbicara, gerbang kediaman Feng terbuka dan penjaga-penjaga Feng yang mengenakan baju perak keluar dengan cepat. Melihat kemegahan dan aura haus darah yang dipancarkan oleh setiap penjaga Feng, para tentara menatap kembali dengan ketakutan di mata mereka. Jika kita bicara tentang tentara, penjaga Feng pantas mendapatkan peringkat pertama. Setiap dari mereka bisa melawan 10 bahkan 100. Mereka mengikuti kepala klan Feng untuk melawan musuh di medan perang.
Penjaga Feng adalah pedang yang paling tajam di kediaman Feng dan juga pedang yang tajam di negara kemuliaan matahari. Jika mereka menghadapi orang luar, mereka akan mengapresiasi mereka karena menjadi pedang yang tajam. Tetapi di dalam negeri, ketika pedang yang tajam mengincar mereka, mereka tidak hanya akan menghormati mereka tetapi juga ketakutan yang bangkit dari dasar hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka bukan lawan mereka. Bahkan jika mereka jauh lebih banyak dari klan Feng, ketakutan menduduki hati mereka karena semua orang tahu bahwa hasil dari pertempuran adalah kematian. Ketakutan meliputi semangat bertempur mereka sehingga mereka tidak bisa lagi bertempur. Para patriark klan melihat ini berbeda dari para penjaga Feng. Mereka melihat penjaga Feng, dalam pakaian tempur penuh mereka, dengan perasaan yang tidak terduga. Kapan ini dimulai? Mengapa aura dan semangat mereka bisa meningkat sedemikian jauhnya? Seolah-olah semua orang telah naik peringkat, energi mistik mereka jauh lebih kuat. Energi mistik berkumpul dan meledak bahkan lebih ganas. Tapi, bagaimana semua aspek bisa maju bersama? Jelas bahwa hal semacam itu tidak mungkin. Tetapi sekarang bukti telah ditempatkan di depan mereka, mengapa masih terasa begitu tidak masuk akal? Melihat semua penjaga Feng muncul, para tentara tidak sadar mundur. Murongbo di dalam kereta kekaisaran memiliki ekspresi muram dan gila. Dia menggenggam kedua sisi kereta kekaisaran dengan erat dan menatap dengan tajam pada sosok merah yang berdiri di puncak gerbang kediaman Feng. Feng Qingge, jangan pikir aku tidak tahu kamu meracuniku. Serahkan antidotnya. Jika tidak, malam ini, aku akan menghancurkan kediaman Fengmu. Ketika suara tua, kasar, dan kering terdengar, orang-orang klan terkejut. Apakah penyakitnya begitu parah? Suara itu sama sekali tidak membawa energi mistik. Ini seperti orang tua biasa, tetapi juga seperti orang tua yang vitalitasnya sudah habis. Tidak heran bahwa dia akan mengeluarkan perintah dan urusan yang melawan akal. Apapun, apakah dia melakukannya atau tidak, dia hanya bisa menunggu kematian. Karena begitulah keadaannya, mengapa dia tidak bertempur? Mungkin menurut pendapatnya, dia hanya bisa hidup jika dia memaksa kediaman Feng untuk menyerahkan antidot. Tetapi mengapa dia berpikir kediaman Feng yang menyakitinya? Ketika orang-orang memikirkan masalah ini, suara yang jelas, bergema namun malas terdengar di dalam malam yang gelap. Kaisar, klan Feng telah setia kepada keluarga kekaisaran selama berabad-abad. Bagaimana mungkin kamu menuduh kami seperti ini? Kamu mengatakan aku menyakitimu tetapi dengan alasan apa aku menyakitimu? Alasan, hahaha, Feng Qingge, kamu tahu aku mengirim seseorang untuk menyergap Feng Xiao, kan? Itulah sebabnya kamu meracuniku dan mencoba menyiksakanku sampai mati. Kamu benar, aku secara pribadi menyergap ayahmu, tetapi sayangnya, aku tidak bisa membunuhnya pada saat itu dan membiarkan nyawanya bergantung pada seutas benang. Sekarang dia dalam kondisi antara hidup dan mati. Orang dalam koma adalah orang yang tidak berguna. Bahkan jika dia masih hidup, apa artinya itu? Hahaha, hari ini, apakah kamu akan menyerahkan antidot atau tidak? Aku tidak takut membiarkan semua orang tahu apa yang akan aku lakukan, kamu hanya perlu tahu bahwa jika aku tidak bisa hidup, kediaman Feng-mu akan menderita bersamaku. Semua orang yang hadir membelalakkan mata mereka dan menatap Murongbo dengan ekspresi tidak percaya. Tidak ada yang mengharapkan bahwa kaisar yang hampir gila akan mengatakan sesuatu seperti ini. Orang-orang menyadari bahwa bahkan jika dia benar-benar menggunakan bawahannya untuk membunuh Feng Xiao, fakta ini tidak boleh dikatakan di depan begitu banyak orang. Tindakannya tidak hanya akan kehilangan hati dan dukungan orang-orang tetapi juga membuat orang-orang sangat kecewa padanya. Benar saja, ketika tentara mendengar apa yang dia katakan, ada kehebohan besar. Seluruh situasi menjadi kacau balau. Murongbo tampaknya tidak peduli pada saat ini. Ya, dia tidak memperhatikan, karena sekarang orang-orang panik, dipicu oleh kata-kata Feng Jiu. Hanya ada antidot di pikirannya saat ini. Selain antidot, dia ingin menghancurkan kediaman Feng. Niat untuk menghancurkan kediaman Feng berkobar-kobar dalam pikirannya. Menurut pandangannya, dia berakhir seperti ini karena klan Feng membulinya, sang kaisar, menggunakan kekuatan mereka. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa klan Feng tidak pernah menipu kaisar bahkan sampai pada titik mereka terus menjaga negara kemuliaan matahari dan keluarga kekaisaran Murong secara terus-menerus. Khayalannya akan membawanya ke situasi saat ini. Feng Jiu, yang mendengar dia bercerita, sedikit mengangkat bibirnya dan menampilkan senyuman samar di wajahnya. Dia meminta Grey Wolf memberinya obat, tidak hanya untuk membuatnya menua, tetapi juga untuk membuatnya kehilangan alasan dalam kepanikan.
Meskipun dia berniat untuk menyelesaikannya, menjatuhkan negaranya, dan menghancurkan dinastinya, dia akan membiarkan semua orang tahu bahwa itu adalah Murongbo yang bermaksud menghancurkan klan Feng dan bahwa dia sendiri memaksa klan itu bangkit. Dengan loyalitas klan Feng dari generasi ke generasi, dia yakin bahwa setelah kerajaan Murongbo hancur, ayahnya dengan mudah bisa mengambil alih negara kemuliaan matahari sebagai kaisar dan menjadi kaisar kerajaan. Tentu, dia telah berjuang dengan gagasan ini sejak Murongbo mulai mengangkat tangan untuk menyerang. Pada awalnya, dia ingin membawa ayah dan kakeknya ke negara-negara lain, tetapi setelah memikirkan masalah ini, fondasinya belum kokoh. Bahkan jika dia bisa melindungi mereka di negara lain, dia akan cemas bahwa mereka akan diserang oleh kekuatan di sekeliling mereka ketika dia meninggalkan rumah untuk bepergian. Alasan lain adalah bahwa klan Feng telah tinggal di sini selama berabad-abad. Meskipun negara kemuliaan matahari adalah negara ke-9 yang kecil, kakek dan ayahnya lahir dan dibesarkan di sini, dan ada kenangan yang dalam di sini. Selain itu, tidak ada kabar tentang kakeknya sekarang. Jika mereka pergi, dia takut kakeknya tidak bisa menemukan mereka di masa depan. Akibatnya, dia memiliki niat untuk mendorong ayahnya ke tahta kerajaan. Ayahnya akan mengambil tahta dan menjadi generasi baru kaisar. Kemudian, dia tidak perlu meninggalkan negara dengan dia untuk menghadapi bahaya bersamanya. Ayahnya bisa menunggu kakek untuk kembali ke sini. Dia memikirkan ini berulang kali dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada tempat yang lebih baik untuk pergi. Solusi terbaik adalah mengubah negara kemuliaan matahari menjadi tangan klan Feng mereka. Dengan dukungan dari kekuatannya sendiri dan semua kekuatan orang-orang klan Feng, ayahnya pasti bisa mendapatkan kursi kaisar negara kemuliaan matahari dengan kuat. Meskipun saat ini adalah negara ke-9 yang kecil, mereka pasti akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di masa depan. Pada saat ini, matanya berbinar-binar dengan cahaya yang berkilau. Dengan suara yang tenang yang dipenuhi dengan energi mistik, kata-katanya disampaikan secara jelas ke telinga orang-orang di bawah. Suaranya yang membawa tekanan dan intimidasi, serta kata-kata yang dia ucapkan, memicu gelombang kejutan pada pikiran dan kesadaran mereka. Klan Fengku telah setia selama berabad-abad. Kami melindungi negara kemuliaan matahari. Sayangnya, kaisar ini bodoh dan tidak masuk akal, membunuh orang-orang yang setia padanya secara sembarangan. Murongbo, karena kamu terus menekan kami, jangan salahkan klan Fengku karena menentang keluarga Murongmu. Hari ini, aku akan menurunkan keluargamu dari tahta. Jika tentara yang hadir menyerahkan senjata mereka, menyerah, dan bersumpah setia kepada klanku, mereka akan terbebas dari kematian. Jika tidak, kalian harus kehilangan jutaan tentara di sini. Menyerah dan bersumpah setia kepada klan Feng dan hindari kematian. Menyerah dan bersumpah setia kepada klan Feng dan hindari kematian. Suara rendah dan tegas Feng Jiu bergema dan mencapai telinga semua orang, mengguncang hati semua orang yang pada awalnya sudah ragu-ragu. Dengan kekuatan pertempuran klan Feng dan para penjaga yang kuat, mereka tidak akan memiliki kemungkinan kemenangan. Kemudian mereka mendengarkan kata-kata kaisar dan panggilan Nona Feng untuk menyerah. Pada saat ini, setelah beberapa pertimbangan, setiap orang dari mereka meletakkan senjata mereka dan berlutut di tanah. Saya ingin menyerah dan bersumpah setia kepada klan Feng. Tak lama kemudian, sekelompok tentara lainnya meletakkan senjata mereka dan berlutut. Saya juga bersedia menyerah dan bersumpah setia kepada klan Feng. Ketika suara itu mulai bergema seperti gelombang, Murongbo di dalam kereta kaisar tidak bisa duduk diam. Dia mengangkat cadar dan berdiri, menatap tentara yang berlutut di sekitarnya. Suaranya yang tua dan serak gemetar, dan dia berteriak kepada mereka dengan suara marah, "Kalian semua punya nyali. Bunuh mereka semua untukku. Bunuh." Saat dia masih berbicara, beberapa tentara yang masih ragu sekarang meletakkan senjata mereka dan berlutut menghadap kediaman Feng. Saya ingin menyerah dan bersumpah setia kepada klan Feng. Saya bersumpah kesetiaan dan mengabdi kepada klan Feng. Menderita dari kecemasan akut, Murongbo meludahkan darah. Dia terguling di dalam kereta kaisar. Dadanya berfluktuasi dengan keras sementara matanya menatap tajam tentara yang berlutut di sekelilingnya dan sosok merah yang berdiri di atas gerbang kediaman Feng. Feng, King, Ge. Bunuh dia untukku. Bunuh dia. Dia dengan marah menunjuk Feng Jiu dan memerintahkan para kultivator leluhur bela diri di sekitarnya untuk maju dan membunuh Feng Qingge. Mereka semua tidak punya pilihan selain maju meskipun mereka tahu mereka bukan musuh. Mereka semua harus maju karena mereka telah membuat kontrak antara langit dan bumi. Jika mereka mengkhianati Murongbo, nasib mereka akan mati. Namun,
Ketika kedelapan leluhur beladiri menghampiri Feng Jiu, keempat kultivator inti emas bergerak. Mereka membunuh kedelapan leluhur beladiri di tempat dalam hitungan napas. Tubuh kedelapan leluhur beladiri itu tergeletak di tanah dan bau darah memenuhi udara, membuat seluruh adegan menjadi sunyi. Terutama mereka klan dan kekuatan yang menyaksikan tidak jauh dari sana. Masing-masing dari mereka terkesiap. Itu adalah prestasi yang luar biasa untuk membuat tentara meletakkan senjata mereka satu per satu dengan beberapa kata saja. Awalnya, mereka pikir mereka juga harus berperang. Namun, dari sudut pandang orang-orang kuat di kediaman Feng, tidak ada masalah untuk menangani orang-orang ini. Tidak terduga bahwa klan-klan ini tidak perlu membantu sama sekali karena tentara menyerah dan bersumpah setia kepada klan Feng satu persatu. Siapa yang diinginkan Nona Feng untuk tempatkan di atas, karena dia mengusir Murongbo. Seorang tuan klan bergumam, hatinya agak rumit. Negara tidak bisa tanpa seorang kaisar dalam sehari. Keluarga Murong jatuh dari kekuasaan. Lalu siapa yang memiliki kemampuan untuk duduk di tahta negara kemuliaan matahari? Pada saat ini, sebuah pikiran muncul di hati orang-orang. Apakah Nona Feng ingin duduk di tahta negara kemuliaan matahari sendiri? Meskipun Feng Xiao masih dalam keadaan koma dan hanya dirinya yang tersisa. Tentu saja, jika dia tidak mengambil tahta, mungkin dia akan memilih salah satu kerabat klan Feng untuk menduduki posisi kaisar. Namun, setelah merenungkan masalah ini, orang-orang masih berpikir itu tidak mungkin. Siapa di antara kerabat klan Feng yang memiliki kemampuan untuk menjadi kaisar negara? Bahkan dengan dukungan klan Feng, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menangani semua aspek, itu akan sulit untuk mempertahankan posisi kaisar. Pada saat itu, bagaimanapun, awan gelap besar tiba-tiba melayang di langit malam. Itu mengabur di atas kediaman Feng dengan kilatan petir samar. Suara gemuruh keluar dari awan, membuat orang-orang yang ketakutan di bawah tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Apa yang terjadi? Apakah akan mulai turun salju atau hujan petir? Seseorang berkata dengan ekspresi aneh. Yang lain menatap awan tunggal di atas kediaman Feng dengan penasaran. Hahaha, Feng Qingge, klan Fengmu menipu kaisar yang berkuasa. Bahkan para dewa pun tidak tahan lagi. Hahaha, bunuh mereka, habisi mereka. Murongbo tertawa dengan gembira, ekspresinya liar. Tetapi suaranya terlalu tua dan lemah, terdengar sangat menyakitkan di telinga. Orang yang awalnya memegang ekspresi aneh, setelah mendengar ucapan Murongbo, memperhatikan awan di atas kediaman Feng. Dia berpikir ini seharusnya tidak benar seperti yang dikatakan Murongbo. Apakah klan Feng melakukan sesuatu untuk menarik petir agar menyerangnya? Petir berkelebat di langit malam dan suara gemuruh menyambar ke kediaman Feng. Bahkan suaranya mengguncang bumi. Pada saat ini, bahkan pengawal Feng menoleh dengan kagum. Mereka terkejut, bagaimana petir ini jatuh hanya di kediaman Feng mereka. Hanya mata Feng Jiu yang berbinar ketika dia melihat petir dan kilat. Ketika petir kedua menyambar, kejutan muncul di wajahnya. Cahaya membelah ke bawah di suatu tempat di kediaman, dengan suara dentuman keras. Senyum di bibirnya perlahan-lahan melebar. Ketika empat kultivator inti emas melihat langit yang menggelombang dan petir yang jatuh ke kediaman, mereka terkejut pada awalnya tetapi kemudian mereka tertawa. Itu datang lebih cepat dari yang mereka duga, dan tampaknya itu adalah keberhasilan besar. Berbeda dengan kultivator abadi, hanya ketika seorang leluhur bela diri mencapai peringkat kaisar bela diri barulah kultivator energi mistis menarik kesengsaraan petir. Ketika seseorang menahan 3 sambaran petir, kultivator leluhur bela diri berhasil menjadi kaisar bela diri. Saat ini, Feng Xiao, patriark klan, tampaknya menjadi satu-satunya yang telah menerobos ranah di kediaman Feng. Ketika petir ketiga menyambar, awan gelap di langit tiba-tiba berhamburan dan sinar matahari muncul di malam hari. Cahaya itu membentuk 7 warna dan perlahan-lahan menyebar, hampir menutupi seluruh kota kemuliaan matahari. Malam menjadi terang seperti siang hari karena itu dibasahi dengan 7 warna. Warna-warna itu meliputi seluruh kota bulan berawan dan kemudian berubah menjadi titik-titik cahaya seperti hujan gerimis turun dari langit, menyebabkan seluruh kota bergegas keluar untuk menonton. Di sana ada seseorang di kediaman Feng yang sedang menerobos peringkat. Ini adalah berkah surga. Astaga, bagaimana aku bisa melihat pemandangan seperti ini? Hanya orang yang berada di posisi tinggi dan sangat dicintai oleh para dewa yang menerima berkah surga. Hanya seseorang dengan 10.000 berkah yang bisa menarik berkah surga. Patriark klan Geng terkagum-kagum melihat sinar matahari yang tersebar di langit.
Ketika sinar itu meresap ke dalam tubuhnya, sebuah sensasi ajaib yang tidak dapat diungkap melanda tubuhnya. Rasanya sangat nyaman. Bahkan Murongbo, yang vitalitasnya hampir kering, mendapatkan sedikit semangat di bawah sinar-sinar itu. Dia menatap langit malam, yang masih diselimuti oleh titik-titik cahaya kecil, dengan mata yang kosong. Dia bergumam, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana seseorang bisa melakukan hal ini? Siapa di kediaman Feng yang sedang menerobos? Ini tidak terduga membawa manfaat bagi semua rakyat biasa kota bulan berawan. Orang-orang di kota berlari ke kediaman Feng karena ini adalah tempat di mana sinar matahari berkumpul paling banyak. Ketika mereka datang berlari, mereka melihat adegan tentara berlutut di tanah serta cahaya yang berkilauan di atas kediaman tersebut. Emosi mereka tergerak sehingga orang-orang melompat dengan sukacita. Itu kediaman Feng. Itu kediaman Feng yang membawa sinar matahari. Semua klan dan kekuatan di sekitarnya terkejut. Mereka menatap langit di atas kediaman Feng dengan mata kosong. Gelombang ketakutan timbul di hati mereka. Dewa-dewa mendukung klan Feng. Setelah peristiwa malam ini, tidak ada yang akan keberatan jika Nona Feng ingin naik tahta di kerajaan kemuliaan matahari. Namun, pada saat ini, raungan datang dari kediaman Feng. Suara yang gemuruh dengan kemarahan ditransmisikan dengan jelas ke telinga orang-orang di luar. Murongbo, kamu benar-benar meremehkan klan Fengku. Hah, itu Feng Xiao. Itu suara Feng Xiao. Bagaimana? Bagaimana bisa? Bukankah dia dalam keadaan koma? Astaga, jangan bilang bahwa yang baru saja menerobos adalah Feng Xiao. Teriakan keheranan yang datang dari para tetua klan serta para pengikut di sekitarnya. Mereka menatap dengan ekspresi tak percaya ke kediaman Feng. Ketika mereka melihat sosok yang keluar dari kediaman dengan penuh semangat dengan tombak di tangannya, mereka berdiri terdiam di tempat. Murongbo, kamu pria yang licik dan jahat. Klan Fengku telah mundur berulang kali, bahkan tidak berselisih dengan rencanamu untuk membunuhku. Tetapi sekarang kamu kembali menantang klan Fengku lagi dan membuli putriku. Kamu bajingan. Suara yang pecah telinga yang membawa tekanan yang luar biasa dari peringkat kaisar bela diri keluar dari mulut Feng Xiao. Setiap kata diisi dengan kekuatan dan dingin yang menusuk. Kekuatan itu merupakan bagian dari semangat yang teguh sebagai seorang jenderal bela diri dan darah serta napas vitalnya. Suaranya menakutkan dan katanya seperti pedang tajam menembus hati Murongbo. Murongbo, yang kehidupannya pulih oleh cahaya, terkejut mendengar kemarahan Feng Xiao. Feng Xiao melangkah keluar dari kediaman dengan penuh semangat dengan langkah besar, mengayunkan tombak di tangannya. Tanah berguncang berat dengan setiap langkah yang diambilnya. Dia mengarahkan sebuah jari dengan marah ke arah Murongbo. Murongbo tiba-tiba merasakan darahnya bergerak-gerak di dadanya. Dia meludahkan darah dari sudut bibirnya. Murongbo menerima kerusakan mental dan fisik. Pikirannya menderita guncangan berat sehingga segalanya menjadi gelap di matanya. Dia tidak bisa percaya atau ingin percaya bahwa Feng Xiao, yang dulu terluka parah dan divonis ke dalam keadaan koma, sekarang tiba-tiba dalam keadaan sehat dan muncul di depannya dengan tanpa celah. Apalagi, dia dulu berada di peringkat awal kaisar bela diri, tetapi sekarang dia berhasil menembus dan menjadi kaisar bela diri dengan sekali hentakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Xiao. Dia tidak jatuh kali ini karena dia menggenggam erat kereta kekaisaran dengan satu tangan dan menopang tubuhnya. Dia menatap sosok yang berdiri di depan gerbang kediaman Feng dengan tidak percaya dengan penuh kebencian. Dia melontarkan kata-kata dari giginya yang terkatup rapat, darah menyembur dari sudut bibirnya. Kenapa? Kenapa kamu belum mati? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a